Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Hal ini terlihat dari keberagaman masyarakatnya yang memiliki latar belakang suku yang berbeda. Di antaranya ada kebudayaan masyarakat suku Tolaki, suku Buton, suku Moronene, dan suku Muna yang menjadi ciri khas daerah masing-masing dan menjadi pembeda antara kebudayaan satu dengan yang dalam sistem kepercayaan masyarakat suku Tolaki, terdapat pula adat yang mengatur aktivitas kepercayaan dan upacara keagamaan, atau yang berkaitan dengan ritual. Suku Tolaki mengenal berbagai macam dewa yang menguasai alam semesta ini. Salah satu dewa yang diagungkan oleh suku Tolaki yang selalu dipuja adalah dewa hutan yang disebut dengan istilah Sangia Andolo, yakni penguasa hutan yang menguasai seluruh hutan beserta segala sumber alamnya yang ada di. Salah satu ritual yang masih dipertahankan adalah ritual Motasu. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai ritual Motasu. Masyarakat Tolaki dalam memilih lokasi ladang sering mempertimbangkan atas dasar pemilikan lahan, lokasi, keadaan, dan ukuran luas ladang yang akan diolah. Sebelum menentukan lokasi ladang, terlebih dahulu memberitahukan kepada ketua adat setempat tentang rencana akan membuka ladang dengan menunjukkan lokasinya. Penyampaian maksud pemilihan lokasi ladang ini harus didasarkan hak kepemilikan lahan karena pernah mengelola secara langsung dan sudah menjadi turun-temurun. Masyarakat suku Tolaki meyakini bahwa setiap aktivitas yang akan dilakukan di hutan, maka terlebih dahulu harus melakukan ritual, sehingga segala bentuk aktivitas yang dilakukan tersebut semata-mata untuk memohon perlindungan dan memohon izin kepada penghuni hutan agar padi yang ditanam dijauhkan dari bencana gagal panen. Ada kepercayaan masyarakat jika ritual Motasu tidak dilakukan sebelum menanam padi, maka padi yang akan ditanam akan diserang berbagai penyakit, sehingga masyarakat mengalami gagal panen. Selain itu, petani yang akan menanam padi akan mengalami gangguan dari makhluk halus atau jin. Namun, di sisi lain, kepercayaan animisme dan dinamisme yang dilakukan masyarakat Tolaki ketika ritual Motasu berlangsung adalah adanya pengaruh gaib dari alat tugal Potasu yang digunakan maupun penggunaan simbol lainnya ketika proses Motasu tengah berlangsung. Kepercayaan akan hal tersebut merupakan kondisi turun-temurun dari nenek moyang terdahulu, kemudian ditanamkan kepada anak cucunya yang dipercaya sampai sekarang. Ritual Motasu memiliki proses atau mekanisme terstruktur serta memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Seperti yang pertama dilakukan yaitu tahap persiapan, kali dengan penentuan hari baik, selanjutnya penyiapan alat dan bahan. Ritual Motasu memiliki beberapa syarat dan kelengkapan yang perlu disiapkan sebelum proses ritual dilakukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama Potasu atau tugal, yang kedua balase atau tempat penyimpanan benih padi, yang ketiga owine atau benih padi, yang keempat ahanggaluku atau tempurung kelapa, tempat disemaikannya benih padi, yang kelima kowuna atau bambu ranggi-ranggi atau tempat penyimpanan persembahan, yang keenam satu biji pinang atau inea, satu lembar siri atau obite, dan telur ayam kampung, dan yang ketujuh air mentah. Proses selanjutnya dalam ritual Motasu yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ritual Motasu dilakukan pada siang hari sekitar jam 10 atau pada pagi hari sebelum penanaman. Tempat pelaksanaan ritual Motasu dilakukan di lahan ladang petani yang akan ditanami padi. Pelaksanaan ritual Motasu pertama akan dilakukan oleh sando atau pemimpin ritual dengan menyiapkan bahan dan Potasu atau penugal. Setelah itu, sando menugal dan membuat lubang menggunakan Potasu yang disebut dengan istilah mombotudu. Mombotudu merupakan tugalan pertama awal menanam padi yang terdiri dari 4 lubang berbentuk persegi 4. Setelah membuat 4 lubang tugal, maka tugalan terakhir yang dibuat sando ditancapkan di tanah depan arah balase dan tidak boleh dicabut kembali.
Setelah proses penyiapan alat dan bahan selesai, selanjutnya ritual motasu dilakukan dan dipimpin oleh Sando dengan membacakan mantra ritual. Proses ritual diikuti oleh petani. Mantra yang dibacakan oleh Sando bertujuan agar benih padi yang ditanam dijauhkan dari berbagai penyakit yang akan menyerang tanaman padi, dan makhluk halus tidak mengganggu kehidupan mereka dalam berladang. Dalam video tersebut merupakan penampakan dari ritual motasu. Nah, selanjutnya pada tahap akhir dari ritual motasu, yaitu setelah ritual motasu dilaksanakan, maka dilanjutkan pada kegiatan menanam padi. Pada kegiatan menanam padi terdapat dua kegiatan yang terpisah, yaitu motasu dan mowuwui atau menugal dan menebarkan benih padi. Dengan menggunakan potasu yang terbuat dari potongan kayu keras sebesar pergelangan tangan dengan panjang sekitar 150 cm yang diruncing, kegiatan penebaran benih padi dilakukan oleh perempuan yang berusia lanjut dan dihormati serta memiliki pengetahuan khusus dalam membagikan benih padi yang akan ditanam di ladang.